Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Khairunisa, lalu ada teman saya Raisatul Arda, Najihah Salim Hasibuan, dan Ainun Amalia. Kami dari kelas 4C Akuntansi Pagi akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisa penilaian studi kelayakan bisnis pada perusahaan Go Public PT Goto Gojek Indonesia. Gojek merupakan salah satu jasa transportasi berbasis aplikasi yang ada di Indonesia. Gojek hadir sebagai solusi dari banyak masalah, yaitu kondisi angkutan umum yang belakangan ini kurang aman. Merupakan solusi yang mempertemukan penyediaan jasa ojek dengan konsumen yang membutuhkan. Pembahasan kali ini ada 3. Yang pertama yaitu analisa penilaian studi kelayakan bisnis pada aspek pasar atau pemasaran. Yang kedua ada analisa penilaian studi kelayakan bisnis pada aspek teknis dan manajemen operasi. Yang ketiga ada analisa penilaian studi kelayakan bisnis pada aspek ekonomi dan keuangan. A. Analisa penilaian studi kelayakan bisnis pada aspek pasar atau pemasaran. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi saat ini sudah menyentuh di segala bidang, termasuk dalam hal bisnis jasa yang saat ini semakin beragam dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Salah satu bisnis jasa yang sedang berkembang saat ini yaitu bisnis jasa transportasi roda 2 atau sering disebut dengan nama ojek. Salah satu perusahaan transportasi ojek adalah Gojek. Gojek merupakan perusahaan penyedia jasa transportasi ojek online yang selalu meningkatkan kualitas dan layanannya, dan harga yang ditawarkan juga cukup bersaing dengan penyedia jasa transportasi lain. PT Gojek Indonesia didirikan pada tahun 2011 oleh CEO dan Managing Director Nadiem Makarim bersama rekannya Ica Ilagilo Maron. PT Gojek Indonesia kini sudah memiliki lebih dari 200.000 driver yang tersebar di 15 kota yang terus bertambah. Beroperasi di 10 kota besar termasuk Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya, Makassar, Yogyakarta, Medan, Palembang, Semarang, Balikpapan, Solo, Batan, Malang, Manado, Samarinda, dan telah menuai prestasi sebagai juara 1 dalam kompetisi bisnis global entrepreneurship program Indonesia atau JP di Bali. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran menurut Stanton 2015 adalah sesuatu yang meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga sampai dengan mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan pembeli, aktual maupun potensial. Menerapkan strategi pemasaran diawali dengan menganalisa secara keseluruhan dari situasi perusahaan pemasar, harus melakukan analisis SWOT atau SWOT analysis. Dengan menilai kekuatan atau strength, kelemahan atau weaknesses, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats perusahaan secara keseluruhan. Yang pertama ada kekuatan atau strength, meliputi kemampuan internal bersumber daya dan faktor situasional positif yang dapat membantu perusahaan melayani pelanggannya dan mencapai tujuannya. Yang kedua ada kelemahan atau weaknesses, meliputi keterbatasan internal dan faktor situasional negatif yang dapat menghalangi performa perusahaan. Yang ketiga ada peluang atau opportunities, adalah faktor atau tren yang menguntungkan pada lingkungan eksternal yang dapat digunakan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat, ancaman atau threats adalah faktor pada lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan yang menghadirkan tantangan bagi performa perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ainun Amalia. 2. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah SWOT. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah standar. Tetapinya yaitu data yang dikelola langsung dari responden dengan cara observasi, wawancara sesuai dengan standarnya. Data sekunder yaitu data yang dikelola oleh perusahaan itu sendiri. Di sini penulis mendapatkan data dari PT Gojek Indonesia metode tahun 2016. Penyusunan matriks IFE diperoleh dari evaluasi faktor-faktor internal perusahaan, sedangkan matriks EFE
diperoleh dari evaluasi faktor-faktor eksternal perusahaan. Pembobotan diperlukan untuk mengetahui faktor kunci yang paling berpengaruh terhadap perusahaan. Untuk peringkat, nilainya juga ditentukan berdasarkan informasi dari hasil penelitian kuesioner yang diberikan kepada strategi tim PT Gojek Indonesia dengan skala 1 sama dengan sangat lemah, 2 sama dengan lemah, 3 sama dengan kuat, 4 sama dengan sangat kuat. Dari hasil perhitungan bobot dan peringkat, maka akan diperoleh suatu nilai yang kemudian keseluruhan nilai akan dijumlahkan. Perusahaan biasanya dinilai memiliki kondisi internal yang cukup kuat dan serta memiliki respons baik terhadap peluang maupun ancaman jika diperoleh nilai total akhir berada di atas rata-rata yaitu 2,5. Kelayakan bisnis pada aspek teknis dan manajemen operasi. Pada aspek teknis dan manajemen operasi, Gojek merupakan salah satu perusahaan yang sangat maju karena banyaknya fitur yang sering digunakan dan diperlukan oleh masyarakat. Aspek manajemen pengembangan produk ada tersebut strategi yang mengupayakan peningkatan penjualan dengan cara memperbaiki atau memodifikasi produk atau jasa yang ada saat ini. Dalam kasus Gojek, pengembangan yang dilakukan adalah pada jasa atau servisnya. Gojek sudah sangat ahli dalam hal mengembangkan servis yang ditawarkannya. Dulunya, Gojek hanya menyediakan 4 layanan, namun saat ini fitur Gojek telah bertambah dan dengan pentingnya layanan dari fitur Gojek yang mempermudah kegiatan sehari-hari. Selanjutnya akan dibacakan oleh C. Analisa penilaian studi kelayakan bisnis pada aspek ekonomi dan keuangan. Aspek keuangan, meskipun sempat diisukan krisis keuangan pada bulan Mei 2022 lalu, Gojek berhasil mendapatkan investasi senilai 7,2 triliun. Setelah pembelian ini, Gojek sebagai perusahaan menjadi 1,3 miliar US dollar atau setara dengan 17 triliun. Gojek berencana menggunakan uang ini untuk mengembangkan bisnis layanan mereka dan melanjutkan persaingan dengan cepat persaingan di Indonesia. Gojek memiliki dampak sosial ekonomi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, 89% konsumen mengatakan bahwa Gojek telah memberikan dampak yang agak baik sampai dengan sangat baik bagi masyarakat secara umum. Di samping itu, sebanyak 78% konsumen berpendapat bahwa jika Gojek berhenti beroperasi, maka pemberhentian tersebut membawa data agak buruk sampai dengan sangat buruk bagi masyarakat. Hasil pendapat konsumen tersebut membuktikan bahwa dengan hadirnya aplikasi Gojek sangat mempengaruhi kebutuhan masyarakat. Adapun kesimpulan dari kata-kata ini adalah PT Gojek Indonesia didirikan pada tahun 2011 oleh CEO dan Managing Director Najib Makarim bersama rekannya Micha Leiter. PT Gojek Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan transportasi online, merupakan perusahaan perantara antara driver ojek dengan usaha yang menggunakan teknik modern. PT Gojek Indonesia memiliki kekuatan di antaranya sebagai pelopor layanan angkutan di tanah air dengan mudah diingat dan mengantar konsumen setelah tempat tujuan. Sebagai kurir yang mengembangkan juga layanan Shopee dan GoFood untuk membeli barang atau makanan tertentu, kemudahan pemesanan bisa dari smartphone. Tidak perlu khawatir soal uang kembalian atau membawa uang tunai. Dengan GoPay, ini dari BCA, GoPay, drivernya sebanyak 210 driver, driver maupun mitra mendapatkan santunan kesehatan dan kecelakaan. PT Gojek Indonesia memberikan bonus kepada pengemudi yang rajin mencari pelanggan. Pengemudi Gojek tidak terlibat dalam kontrak kerja seperti pada perusahaan lainnya. Ada pemasaran telah memadai harga jasa terjangkau dan bersaing serta mementingkan kualitas pelayanan. Selain itu, Gojek juga memiliki kelemahan antara adanya pengemudi Gojek yang nakal, aplikasinya sering error, terutama di jam-jam sibuk,
Pengembangan sistem operasi Android merupakan sistem yang telah dimodifikasi dan memiliki bahasa penerapan pengemudi pada sistem yang performa yang dikatakan manajemen yang tidak transparan. Sekian presentasi dari kami, lebih kurangnya kami minta maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.